semuanya, kembali lagi bersama saya Fahira yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar bersama. Di video kali ini, saya akan membahas materi baru mengenai rekonsiliasi bank. Supaya nggak lama-lama lagi, yuk simak materinya. Oke, pertama kita masuk dulu ke pengertiannya ya. Nah, rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan dengan informasi yang tercantum pada laporan bank atau rekening koran. Di dalam proses rekonsiliasi bank akan memperlihatkan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama periode yang ditentukan. Jika ditemukan perbedaan, akuntan akan melakukan jurnal penyesuaian dengan menggunakan bukti yang dianggap sah dan juga valid. Untuk tujuannya adalah memastikan bahwa catatan kas perusahaan sesuai dengan catatan bank, sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki perbedaan yang mungkin terjadi. Maka dari itu, mengapa rekonsiliasi bank diperlukan? Dengan melakukan rekonsiliasi bank, perusahaan dapat memastikan bahwa catatan kas akurat dan dapat mengendalikan penerimaan serta pembayaran tunai dengan lebih baik ke depannya. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu setoran dalam proses atau deposit in transit. Artinya uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat dalam catatan bank. Yang kedua yaitu cek beredar atau outstanding check. Artinya cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat dalam pembukuan tetapi belum dicatat atau diproses oleh bank. Yang ketiga, yaitu cek tidak cukup dana atau not sufficient fund check. Artinya, cek yang diterima oleh perusahaan tetapi ditolak oleh bank karena saldo rekening penerbit cek tidak mencukupi. Keempat, yaitu penagihan piutang wesel atau notes plus interest collected by bank. Artinya, bank menagih piutang wesel atas nama perusahaan, termasuk bunga, yang kemudian dicatat sebagai penerimaan. Kelima, yaitu bunga bank atau jasa giro atau interest income. Artinya, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan dari saldo rekening bank. Keenam, beban jasa bank atau bank service charge. Artinya, biaya administrasi atau layanan yang dibebankan oleh bank kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam pencatatan. Nah, ini terjadi karena perbedaan saldo yang dicatat oleh perusahaan dalam mencatat transaksi keuangan tersebut. Next, yaitu bentuk-bentuk penyajian rekonsiliasi bank. Ada dua bentuk nih dalam bentuk penyajian, yaitu skontro dan stafel. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama yaitu skontro. Nah, skontro menyajikan data dalam dua kolom, di mana kolom kiri mencatat saldo perusahaan dan kolom kanan mencatat saldo bank. Kemudian, penyesuaian dilakukan dengan mencatat item yang menyebabkan perbedaan, seperti cek beredar atau setoran dalam proses, hingga kedua saldo sama. Yang kedua yaitu stafel. Nah, kalau stafel menyajikan data secara vertikal atau berurutan, dimulai dengan saldo awal yang kemudian ditambahkan atau dikurangi item penyesuaian satu persatu. Hasil akhirnya menunjukkan saldo kas yang telah disesuaikan. Singkatnya, rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo kas perusahaan dengan laporan bank untuk memastikan catatan keuangan akurat. Proses ini membantu mendeteksi perbedaan seperti cek yang tidak cukup dana, bunga bank, beban jasa, atau kesalahan pencatatan sehingga keuangan perusahaan tetap terkendali. Oke teman-teman, sepertinya hanya itu ya pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya bahas dapat bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!